Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita semua tetap bersemangat untuk terus belajar, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan Halangi Perbuatan Baik. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami datang kepadamu dengan segala hormat dan pujian penuh ucapan syukur. Pada hari ini kami ingin merenungkan tentang kecenderungan manusia yang seringkali mengkritik tindakan baik dari orang lain. Tuhan, berikanlah kami pengertian agar kami dapat melihat dengan jelas bahwa setiap kebaikan sekecil apapun adalah berharga dan layak untuk dihargai. Bantulah kami untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan kelemahannya masing-masing. Tuhan, kami mohon agar Engkau menolong kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kami menjadi saksi kasih-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua pasti pernah merasakan dorongan untuk berbuat baik. Entah itu membantu yang sesama yang membutuhkan, memberikan dukungan kepada orang yang sedang susah, atau sekedar mengucapkan kata-kata penghiburan, kata-kata motivasi. Namun, seringkali niat baik kita justru dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah kritik dari orang lain. Mengapa seringkali kita begitu cepat menghakimi dan mengkritik tindakan baik yang dilakukan oleh orang lain? Apakah kita terlalu fokus pada kekurangan orang lain sehingga kita lupa melihat niat baik di balik setiap perbuatan? Atau mungkin kita merasa terancam oleh kebaikan orang lain sehingga berusaha untuk menjatuhkannya? Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Saudaraku, ayat ini berlatar belakang peristiwa seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Murid-murid Yesus pun menjadi geram melihat tindakan tersebut karena menganggap minyak wangi itu seharusnya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Namun Yesus membela tindakan perempuan itu. Apa makna Matius pasal 26 ayat 10 ini? Yang pertama, Yesus memahami hati. Yesus memiliki pemahaman yang sempurna tentang pikiran dan hati manusia. Ia mengetahui bahwa murid-muridnya meski bermaksud baik tidak sepenuhnya memahami akan rencana Tuhan. Yang kedua, nilai perbuatan baik. Perbuatan baik sekecil apapun memiliki nilai yang besar di hadapan Tuhan. Perempuan dalam kisah ini menunjukkan kasih dan penghormatannya yang tulus kepada Yesus melalui tindakan mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Yang ketiga, prioritas yang berbeda. Yesus mengajarkan bahwa meskipun membantu orang miskin adalah hal yang baik, ada kalanya kita harus menempatkan hal-hal rohani sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Yang keempat, persiapan untuk kematian.
Tindakan perempuan itu juga merupakan sebuah tindakan simbolis, sebuah persiapan untuk penguburan Yesus. Ini menunjukkan imannya yang begitu mendalam. Saudaraku, kita perlu belajar untuk lebih memahami hati orang lain seperti Yesus, melihat motivasi, melihat hati. Seringkali kita melihat tindakan orang lain berdasarkan pemahaman kita sendiri, padahal mungkin ada alasan yang lebih dalam di balik tindakan mereka yang kita tidak tahu dan tidak mengerti. Kita harus belajar menghargai setiap perbuatan baik, sekecil apapun. Setiap tindakan kasih dan kebaikan adalah sebuah berkat. Kita perlu belajar untuk menempatkan prioritas yang benar dalam hidup kita. Jangan sampai kita begitu sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi sehingga kita melupakan hal-hal rohani yang jauh lebih penting nilainya. Marilah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita melalui tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata seperti yang dilakukan oleh perempuan dalam kisah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meski berat, momen perpisahan seringkali merupakan saat-saat menikmati hujan kasih. Saya menyimpan sejumlah kenang-kenangan yang diberikan ketika saya pindah ke kota lain. Sudah beberapa kali saya pindah dari kota satu ke kota yang lainnya untuk waktu yang lama. Tidak semuanya itu berguna pemberian mereka, tetapi tiap benda mengingatkan saya pada mereka yang telah meluangkan waktu, meluangkan uangnya, dan meluangkan tenaganya demi menunjukkan kasih mereka kepada saya. Saya pikir orang yang mengurapi Yesus menjelang penyaliban Yesus pastilah sangat mengasihi Yesus. Sebab itu, Yesus sangat menghargai tindakan perempuan itu, menuangkan minyak wangi yang mahal, menunjukkan suatu penghormatan yang besar dalam budaya zaman saat itu. Apalagi minyak itu minyak yang mahal harganya. Menurut catatan Injil Yohanes, ia adalah Maria, saudara Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Yesus. Mungkin sekali Maria telah mendengar bahwa Yesus akan disalibkan dan dia tidak tahan menunjukkan kasih dan penghormatannya kepada Sang Mesias selagi masih punya kesempatan. Menurut catatan Matius, Yesus telah 4 kali memberitahukan tentang kematiannya kepada para murid-muridnya. Namun mereka tidak mempercayainya. Bahkan beberapa murid malah menjadi gusar melihat tindakan Maria yang mereka anggap berlebihan itu mencurahkan minyak wangi yang mahal di kaki Yesus. Saudaraku, tindakan Maria mengingatkan kita bahwa kasih adalah sesuatu yang aktif, bukan sekedar perasaan yang kita harap bisa meluap sewaktu-waktu, tetapi sungguh-sungguh adalah suatu tindakan yang nyata. Perintah pertama dan yang utama yang diberikan Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah itu sebuah kata kerja. Ketika kita mengasihi Allah, kita mempercayai dan menaatinya. Tidak mengapa jika kita tidak dihargai oleh orang lain. Kita melakukannya semata-mata karena hendak menunjukkan kasih dan penghormatan tertinggi bagi Tuhan Allah Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Ya Tuhan,
Ampuni kami jika selama ini kami seringkali mengabaikan atau bahkan meremehkan kebaikan orang lain. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama dan untuk selalu siap memberikan yang terbaik bagi mereka. Bantulah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta keberanian untuk melakukan yang benar. Kami mohon agar Engkau memberkati kami dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Semoga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang indah. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, mari kita berani mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki bagi Tuhan, tanpa memperhitungkan apa yang akan kita dapatkan. Kasih yang kita berikan, sekecil apapun itu, pasti akan bernilai di mata Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.